Nah, apa benar kalau ijazah dan skripsinya Pak Jokowi seperti itu? Ataukah ada yang asli yang memang dipegang oleh Pak Jokowi? Ya, kalau memang ada aslinya, tunjukkan saja Pak, daripada Bapak terus-terusan difitnah. Apa susahnya ditunjukkan ke publik biar polemik ini berakhir? Dan sampai hari ini saja pendukung garis keras Bapak tidak mampu mengkanter tuduhan ijazah palsu itu dari kelompok penggugat. Tapi yang mereka lakukan hanyalah menyerang balik orang yang membongkar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang hanya berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan mereka yang tidak jelas itu. Sementara mereka, para pembela Pak Jokowi saja, belum melihat wujud asli ijazah Pak Jokowi. Pemirsa, kali ini saya mau membahas tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Sebenarnya, isu ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah expire, tidak pantas untuk dibicarakan, apalagi beliau ini sudah mantan presiden yang tidak akan bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Dan di mana energi kita terkuras habis karena ribut di media sosial terkait dugaan ijazah palsu ini. Sebenarnya lebih tepatnya adalah energi kita terkuras habis untuk membahas tentang isu-isu genting seperti ekonomi, lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, pemberantasan korupsi, hilirisasi, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Tapi kenapa publik cenderungnya membahas hal-hal yang remeh-temeh terkait ijazah ini? Apakah bahas terkait dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini penting sekali? Ya, kalau menurut saya ada penting-pentingnya juga. Apalagi beliau 2 periode menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi gubernur, sebelumnya lagi pernah menjadi wali kota 2 periode. Artinya beliau bukan orang sembarangan. Beliau pernah menjabat sebagai pejabat negara yang diberi fasilitas oleh rakyat. Dan kalau kita pernah dipimpin oleh pemimpin yang memiliki ijazah palsu, maka nama Indonesia akan buruk di dunia internasional dan menjadi satu-satunya presiden di dunia yang memiliki ijazah palsu. Nama Indonesia pun menjadi tercoreng dan rakyat menanggung malu. Selain itu, hal ini akan menjadi presiden yang buruk buat bangsa ini ke depannya. Ini akan menjadi contoh buat generasi bangsa untuk mengulangi lagi hal yang serupa. Apalagi kalau tidak ditindak secara tegas. Lalu, apa benar Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu? Apa benar Pak Jokowi itu dulunya pernah kuliah dan kuliahnya di UGM? Apakah bisa seseorang yang memiliki ijazah palsu bisa menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur dan presiden 2 periode? Bagaimana bisa seseorang yang memiliki ijazah palsu tapi bisa lolos verifikasi waktu pendaftaran di KPUD dan KPU Pusat? Lantas bagaimana caranya bisa lolos dari administrasi sebagai sebuah persyaratannya itu? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab akan polemik yang tidak pernah berkesudahan ini? Apakah hanya Pak Jokowi seorang? Ataukah pihak UGM juga turut bertanggung jawab perihal dugaan ijazah palsu ini? Karena pihak UGM juga sudah mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi dulunya kuliah di UGM jurusan kehutanan dan memiliki ijazah. Namun pihak UGM sendiri belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut. Dan sampai sekarang polemik ini semakin meluas dan tidak selesai-selesai. Dan apa yang hendak saya sampaikan ini tidak bermaksud untuk membela salah satu pihak manapun dan menyudutkan pihak lainnya. Saya akan mengutarakan pendapat saya atau pandangan saya ini secara fair, seobjektif mungkin supaya membangun daya kritis kita dalam melihat duduk perkara persoalan ini. Dulu waktu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, saya pernah mengangkat persoalan tudingan ijazah palsu ini beberapa kali. Dan kita waktu itu mengutuk tuduhan dari Bambang Trimulyono dan Sugiknur atas tuduhan mereka kalau Pak Jokowi mengantongi ijazah palsu. Mereka berdua pun akhirnya harus masuk penjara atas tuduhan penyebaran berita bohong. Dengan dipenjaranya Bambang Trimulyono dan Sugiknur bukannya membuat persoalan ini mereda,
Tapi malah semakin meluas sehingga muncullah para pendatang baru, yaitu mereka-mereka yang kontra dan menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu, sesuai dengan hasil penelitian dan uji forensik yang mereka lakukan. Mereka-mereka itu diantaranya ada Pak Rismon Sianipar, seorang ahli forensik, dan juga ada Roy Suryo, mantan menteri di era SBY, sekaligus yang katanya pakar telematika. Roy Suryo adalah pendatang baru dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Tapi sebelumnya publik sudah mengenal dia, apalagi kalau ungkit soal hilangnya panci. Sedangkan yang lainnya adalah para pemain lama yang sudah sejak Pak Jokowi masih menjabat presiden pun, mereka sudah speak up atas dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Mereka-mereka itu diantaranya ada Dr. Tifa yang saya plesetkan namanya menjadi Dr. Tifus, lalu ada Egi Sujana yang saya plesetkan namanya menjadi Egi Durjana, ada Ahmad Kosinudin, dan masih banyak yang lainnya lagi. Bahkan, duduk perkara dari polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini juga sudah masuk di pemberitaan media-media besar seperti di Kompas TV, lalu di ILC, dan beberapa media mainstream lainnya. Nah, pemirsa, pihak yang kontra atau para penggugat ini sudah secara gamblang menunjukkan detail demi detail terkait dugaan ijazah palsu dan bahkan dugaan skripsi palsu Pak Jokowi. Nah, yang pertama mulai dari foto pas Pak Jokowi yang berkacamata. Karena aturannya, foto yang akan ditempelkan di ijazah itu tidak boleh berkacamata, apalagi berkacamata gelap, dan tidak boleh menggunakan aksesoris-aksesoris yang lainnya. Yang kedua, dari hasil temuan, foto pas Pak Jokowi di ijazah itu sebagiannya tidak tertindis dengan cap stempel. Makanya ada dugaan kalau foto itu ditempel di atas foto orang lain. Kan begini pemirsa, di ijazah kita itu kan setelah ditempelkan foto pas kita, baru diberikan cap kan? Nah, sebagian cap itu kan akan tertempel di bagian bahu pada foto kita toh? Nah, kalau yang di ijazah Pak Jokowi ini kan tidak ada sebagian cap yang tertempel di bagian bahunya. Jadi dugaannya cap itu ada di belakang fotonya. Yang ketiga, nomor seri di pojok kanan atas pada ijazah Pak Jokowi berbeda dengan nomor seri di ijazah dari mahasiswa UGM lainnya yang tamatannya sama dengan Pak Jokowi, yakni di tahun 1985 itu. Di ijazah mahasiswa yang lain, nomor serinya panjang-panjang. Nah, nomor seri ini kan memuat tentang kode fakultas, nomor induk di fakultas atau singkatan dari fakultas, dan ada juga tahun lulusnya. Sedangkan di ijazah Pak Jokowi cuma ada 4 angka doang. Entahlah 4 angka itu didapatkannya dari mana, kita juga tidak tahu. Termasuk juga warna kertas di ijazah Pak Jokowi yang diduga berbeda dengan mahasiswa yang tamatannya di tahun yang sama dengan Pak Jokowi. Nah, yang tidak kalah menariknya juga adalah penggunaan fontnya. Ijazah Pak Jokowi itu diduga menggunakan Times New Roman, di mana Times New Roman itu baru ada di tahun 1992-an. Artinya di tahun 1992-an ke bawah itu belum menggunakan Windows, tapi masih menggunakan ketikan manual. Nah, hal serupa juga ternyata terjadi di skripsinya Pak Jokowi yang banyak ditemukan beberapa kejanggalan. Semisalnya tidak ada tanggal pengesahan, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya, tidak ada nama dan tanda tangan Pak Kasmujo yang disebut-sebut Pak Jokowi sebagai dosen pembimbingnya. Nah, apa benar kalau ijazah dan skripsinya Pak Jokowi seperti itu? Ataukah ada yang asli yang memang dipegang oleh Pak Jokowi? Ya, kalau memang ada aslinya, tunjukkan saja Pak, daripada Bapak terus-terusan difitnah. Apa susahnya ditunjukkan ke publik biar polemik ini berakhir? Ijazah dan skripsi bukan dokumen negara yang harus selalu dirahasiakan, Pak. Tunjukkan saja biar publik tahu. Kasihan warga Indonesia buang-buang energi hanya untuk membahas ijazah dan skripsi, sehingga lupa akan hal-hal genting yang harusnya diutamakan demi perbaikan bangsa ini. Dan sampai hari ini saja pendukung garis keras Bapak tidak mampu mengkanter tuduhan ijazah palsu itu dari kelompok penggugat. Tapi yang mereka lakukan hanyalah menyerang balik orang yang membongkar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang hanya berdasarkan asumsi dan dugaan-dugaan mereka yang tidak jelas itu.
Sementara mereka, para pembela Pak Jokowi saja, belum melihat wujud asli ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau benaran Pak Jokowi tidak punya ijazah asli, ya ungkapkan saja terus terang, supaya polemik ini berakhir. Tapi kalau ijazah asli itu ada, maka tunjukkan saja Pak, tolong tunjukkan saja, daripada Bapak hanya dijadikan bahan fitnaan dan bulian. Dan supaya mereka yang fitnah Bapak selama ini bisa dijebloskan ke dalam penjara, dan Bapak juga bisa meminta pemulihan nama baik. Tapi apabila selama Bapak tidak menunjukkan ijazahnya, maka orang-orang yang dulunya mendukung Bapak akan membelot dan percaya kalau ijazah Bapak itu 1000% palsu. Tapi sekarang ini Pak Jokowi sudah melaporkan beberapa orang penggugat ijazah palsunya itu ke pihak kepolisian. Saya pribadi sampai dengan sejauh ini belum bisa memastikan apakah ijazah Pak Jokowi itu benaran palsu sesuai yang dituduhkan dari kelompoknya Roy Suryo ataukah asli dari versinya Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi juga sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Artinya, jika kita ingin mengetahui apakah benar ijazah Pak Jokowi ini beneran palsu atau tidak, maka kita tunggu saja putusan sah dari pengadilan nantinya. Dan semoga polemik ini segera berakhir agar tidak ada lagi pro dan kontra di publik yang memperdebatkan keabsahan dari ijazah Pak Jokowi itu. Sekian dan terima kasih.